Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamawati dengan NIM 18721500029, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Malmundin. Mata kuliah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Video ini dibuat atas dasar untuk memenuhi kriteria penilaian ujian akhir semester. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang depresiasi atau penyusutan. Depresiasi atau penyusutan dapat diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengubah biaya asli dari aset tetap. Contohnya seperti gedung pabrik, alat-alat kerja, dan mesin produksi menjadi beban selama masa manfaat yang diharapkan dari aset tetap tersebut. Depresiasi biasanya akan mempengaruhi nilai dari sebuah perusahaan karena akumulasi depresiasi untuk setiap aset dapat mengurangi nilai buku pada neraca. Beban penyusutan ini akan mempengaruhi laba bersih karena akan dianggap sebagai beban biaya atau pengeluaran dalam laporan keuangan. Hal ini dapat pula disebut sebagai penyusutan metode garis lurus. Baiklah, di sini ada karakteristik depresiasi. Apa aja sih karakteristik depresiasi? Nah, di sini itu yang pertama ada depresiasi, sebuah penurunan dari nilai aset tetap. Penurunan ini bersifat permanen. Setelah dikurangi, itu tidak dapat dikembalikan ke nilai aslinya, jadi tidak dapat diubah-ubah lagi. Yang kedua, depresiasi merupakan sebuah proses bertahap dan berkesinambungan yang berkurangnya nilai aset, baik dengan penggunaan aset maupun karena berakhirnya waktu. Yang ketiga, depresiasi bukanlah sebuah proses penilaian aset, tetapi proses mengalokasikan biaya suatu aset untuk mengefektifkan masa penggunaannya. Keempat, depresiasi dapat mengurangi nilai buku dan bukan nilai pasar aset. Yang terakhir, depresiasi digunakan hanya untuk aktiva tetap yang berwujud. Artinya, depresiasi tidak dapat digunakan untuk aset yang tidak berwujud. Jadi hanya dapat digunakan untuk aktiva yang berwujud saja. Baiklah, di sini ada faktor-faktor depresiasi. Nah, yang pertama ada harga perolehan. Harga perolehan adalah harga atau biaya yang dapat dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap. Untuk mendapatkan harga perolehan, tidak hanya dilihat harga pembelian dari suatu aset, melainkan ditambahkan juga biaya lain yang timbul akibat perolehan aset tersebut. Misalnya, perusahaan membeli mesin seharga X, kemudian biaya kirim mesin tersebut seharga Y, pajak kirimnya Z. Nah, berarti X, Y, Z itu termasuk dalam biaya perolehan. Yang kedua, umur ekonomis, yaitu perkiraan umur sampai kapan kira-kira aset tersebut dapat digunakan efektif sebelum habis masa pakainya. Jadi perkiraan umurnya nih, masanya sampai kapan sih kira-kira aset tersebut itu dapat digunakan secara efektif sebelum masa pakainya itu habis. Nah, umur ekonomis ini gak selalu berupa waktu ya. Jadi bisa juga berupa bentuk hasil produksi dan juga jam kerjanya. Nah, penentuan umur ini dilihat dari sisi fisik dan fungsional aset tersebut. Jadi keduanya harus dalam keadaan baik, fisik dan fungsional. Karena aset yang terlihat baik dari sisi fisik belum tentu bisa baik dalam sisi fungsionalnya. Misalnya, suatu mesin masih bisa berjalan dengan baik, tapi untuk sistem kerja yang baru udah tidak bisa dipakai mesin tersebut atau sudah tidak mendukung sistem baru tersebut. Macam-macam metode perhitungan penyusutan atau depresiasi.
Yang pertama ada metode garis lurus, metode persentase tetap dari nilai buku, yang ketiga ada metode satuan jam kerja aktiva, yang keempat metode hasil produksi, dan yang terakhir ada metode jumlah bilangan tahun. Nah, selanjutnya akan dibahas satu persatu. Nah, di sini ada metode garis lurus. Penyusutan yaitu suatu pemindahan biaya dari beban secara berkala dan sistematis selama masa fungsinya. Setiap aset tetap akan memberikan kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa seiring dengan berjalannya waktu, sehingga biaya perolehan aktiva harus dipindahkan ke akun beban. Berbagai faktor yang menyebabkan penurunan pada kemampuan aktiva tetap untuk menyediakan jasa bisa dianalisis sebagai suatu penyusutan ataupun penyusutan secara fungsi. Contoh metode garis lurus. Contoh sederhananya yaitu personal komputer yang dibuat pada tahun 1980-an, belum menyediakan hubungan internet. Berbagai kemajuan teknologi yang terjadi pada abad ini menyediakan penyusutan fungsional sehingga menjadi penyebab utama terjadinya penyusutan. Lantas, apakah kita bisa mempunyai lebih banyak bila kita menyusutkan motor ataupun mobil kita? Tentu saja, jawabannya itu adalah tidak. Penyusutan tidak mampu mempengaruhi arus kas perusahaan. Begitu juga dengan penyusutan tidak akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Namun, beban penyusutan bisa dikurangi untuk menghitung laba bersih. Yang kedua, ada metode presentasi tetap dari nilai buku. Metode presentasi tetap dari nilai buku yaitu penyusutan dari harga beli, merupakan penyusutan yang besarnya selalu tetap setiap periode, yaitu sebesar perkalian persentase penyusutan terhadap harga beli. Bentuk penyusutan ini menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika, mirip dengan bunga tunggal. Metode satuan jam kerja aktiva. Dalam penerapan metode satuan jam kerja, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan dan tarif penyusutan per jam kerja yang telah ditetapkan. Beban penyusutan untuk suatu periode dihitung dengan rumus. Nah, rumusnya itu sebagai berikut nih. Ada beban penyusutan sama dengan jam kerja yang dicapai dikali tarif penyusutan setiap jam kerja. Tarif penyusutan tiap jam kerja aktiva tetap dihitung dengan rumus yang berbeda lagi, yaitu tarif penyusutan tiap jam kerja sama dengan harga perolehan dikurang dengan nilai residu per taksiran jumlah jam kerja yang dapat dicapai dengan masa penggunaan aktiva tetap. Sebagai ilustrasi, sebuah mesin diperoleh dengan harga 200 juta rupiah. Mesin yang bersangkutan mulai dioperasikan pada tahun 2009 dan disusutkan menurut metode satuan jam kerja. Pada masa penggunaannya, mesin tersebut ditaksir dapat dioperasikan sebanyak 80.000 jam. Wah, banyak sekali. Dengan nilai residu 20 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, tarif penyusutan tiap jam kerja mesin dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. 200 juta rupiah dikurangi dengan 20 juta rupiah per 80.000 sama dengan hasilnya yaitu 2.250 rupiah. Hasil perhitungan di atas menunjukkan tiap 1 jam mesin dioperasikan, penyusutan yang harus dibebankan sebesar 2.250. Apabila pada tahun 2009 mesin dioperasikan sebanyak 7.200 jam,
dan tahun 2010 sebanyak 7.600 jam. Maka beban penyusutan mesin tahun 2009 dan tahun 2010 dapat dihitung sebagai berikut, yaitu beban penyusutan mesin tahun 2009 7.200 dikali dengan 2.250, hasilnya sama dengan 16.200.000 rupiah. Yang kedua, beban penyusutan mesin tahun 2010 7.600 dikali dengan 2.250, hasilnya sama dengan 17.100.000 rupiah. Tampak pada contoh di atas bahwa menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutan untuk tiap periode akuntansi bervariasi. Besarnya penyusutan akan sebanding dengan jam kerja atau kapasitas aktiva tetap yang sesungguhnya dapat dicapai. Metode satuan hasil produksi. Penyusutan metode satuan hasil produksi yaitu salah satu metode pencatatan penyusutan aktiva tetap. Kita tahu ada beberapa metode penyusutan yang biasa dipakai untuk mencatat penyusutan aktiva tetap. Nah, konsep dasarnya itu dalam penyusutan aktiva tetap dengan metode satuan hasil produksi, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh sebuah aktiva pada periode berjalan. Dengan kata lain, beban penyusutan dihitung berdasarkan satuan hasil produksi, sehingga beban penyusutan tiap periode akan berfluktuasi mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Metode satuan hasil produksi mengalokasikan biaya penyusutan berdasar atas proporsi pemakaian aset tetap yang sebenarnya. Metode ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar acuan dalam mengalokasikan beban penyusutan aktiva untuk setiap periode akuntansi. Beban penyusutan dalam metode satuan hasil produksi diperlakukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit output yang dihasilkan aset tetap tiap periode. Jadi, metode ini masuk kategori depresiasi berdasarkan faktor penggunaan. Metode ini memandang beban penyusutan sejalan dengan tingkat pemakaiannya. Idealnya, metode satuan hasil produksi diterapkan pada jenis aset tetap mesin produksi. Penyusutan metode jumlah angka tahun. Pada dasarnya, metode aset tetap berdasarkan jumlah angka tahun memiliki konsep dasar yang mirip dengan konsep metode penurunan saldo. Metode jumlah tahun merupakan perubahan yang dipercepat berdasarkan pertimbangan biaya pemeliharaan, perawatan, serta perbaikan perubahan semakin lama semakin bertambahnya aktiva tetap itu sendiri. Layaknya saldo menurun, semakin lama aset tetap beroperasi, maka tingkat ausnya semakin tinggi. Butuh biaya pemeliharaan yang semakin tinggi dengan kontribusi bagi perusahaan yang menurun. Contohnya, semakin lama makin menurun performanya. Tidak seperti awal mesin baru, mesin yang lebih lama cenderung menurun performanya. Nilai yang berkurang pada periode berikutnya akan diperbaiki oleh biaya pemeliharaan dan juga perbaikan. Dalam menentukan tarif aset tetap dalam bentuk yang dihitung dengan cara pembilang menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil. Penyebut adalah jumlah angka tahun. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.